Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan Allah pada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dari Pak Atiar. Pada kesempatan ini saya akan berpresentasi dengan judul logika dan metodologika. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dengan NIM 1910281010 dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Olahraga tahun 2019. Logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik atau logos, yang berarti pikiran. Logika juga bisa diartikan sebagai perkataan atau sabda. Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah maktik, kata Arab yang diambil dari kata kerja matakol, yang berarti berkata atau terucap. Maktik disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Menurut para ahli tentang logika, yang pertama, Invir M. Kopi, yang menyatakan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Terus yang kedua, N. Sommer, yang mengartikan logika adalah ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi untuk membimbing menuju yang benar. Ilmu pengetahuan dasar dari logika, karya akal budi, sasaran logika, membimbing menuju yang benar atau tujuan logika. Terus yang tiga, Delianggi, menyatakan logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul. Terus tipe-tipe logika. Yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Yang artinya logika dalam arti sempit adalah seperti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaian logika tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu pembahasan mengenai logika itu sendiri, tetapi juga tentang sistem-sistem, yaitu yang mencakup asas-asas paling umum mengenai pembentukan, pengertian, inferensi, dan tatanan, dalam kurung logika formal atau logika simbolik. Yang B, sifat dasar dan syarat pengetahuan dengan objek yang diketahui, ukuran kebenaran, kaidah-kaidah pembuktian, dalam kurung epistemologi. Dan yang C,
Metode-metode untuk mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan ilmiah dalam kurung metodologi. Yang B, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang merumuskan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikiran sehingga bersifat betul menurut bentuk dan bekerjanya akal. Ya, ini runtutannya serta kesesuaiannya dengan langkah-langkah dan aturan-aturan yang berlaku sehingga penalaran yang terjadi adalah tepat. Yang C, logika formal dan material. Logika formal adalah suatu bagian logika deduktif, yaitu bagian yang bertalian dengan perbincangan yang sah menurut bentuk dan bukan menurut isinya. Logika adalah suatu jenis atau bagian logika yang menelaah pemikiran atau penalaran sepanjang kegiatan itu mengungkapkan dunia kenyataan atau penalaran sepanjang kegiatan itu mengungkapkan dunia kenyataan dan mempelajari kemampuan akal untuk mencapai kebenaran, yaitu kesesuaian antara bentuk pikiran dengan isi yang dikandungnya. Yang D, logika murni dan logika terapan. Menurut Leonard, logika murni dalam kurung pure logic sebagai the science of the effect on the meaning of statement and consequently on the validity of proof. All parts and aspects of those statements and proof except the strict intention of the term contained is them. Yang artinya ilmu tentang efek terhadap arti dari pernyataan-pernyataan dan sebagai akibatnya terhadap kesahan dari pembuktian-pembuktian tentang semua bagian dari dan segi dari pernyataan-pernyataan dan pembuktian-pembuktian kecuali arti-arti tertentu dari istilah-istilah yang termuat di dalamnya. Yang E, logika filsafat dan logika matematik. Logika filsafat dipertentangkan dengan logika matematik. Logika filsafat dalam kurung philosophical logic merupakan ragam logika yang masih berhubungan erat dengan pembahasan dan bidang filsafat seperti logika kewajiban dalam kurung deontologic logik dan etika atau logika arti dalam kurung intentional logic dengan metafisika. Terus logika matematika merupakan ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode-metode matematik serta bentuk-bentuk lambang-lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa biasa. Manfaat logika. Yang pertama, menjaga supaya Anda selalu berpikir benar. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang tidak mempunyai logika yang logis dan menalar kesalahan, pasti akan berdampak positif bagi orang tersebut. Terus menjadi lebih efektif dalam berpikir atau berargumentasi.
Logika berpikir sistematis sesuai dengan aturan berpikir benar. Yang keempat, yang terakhir adalah sebagai ilmu alat dalam mempelajari ilmu apapun dan termasuk juga filsafat. Metodologi. Metodologi biasa diartikan ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Sambungan kata dengan kata depan meta dalam kurung menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan dengan kata benda hodos dalam kurung jalan, perjalanan, cara, arah. Metode adalah suatu jalan, petunjuk, pelaksanaan, atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis. Metode menurut Shen merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Unsur-unsur metodologi. Yang pertama, interpretasi. Dalam pelaksanaan segala macam penelitian, seorang peneliti akan berhadapan dengan kenyataan. Dalam kenyataan itu dapat dibedakan beberapa aspek. Bisa berbentuk fakta, yaitu suatu perbuatan atau kejadian-kejadian. Bisa bentuk data, yaitu pemberian dalam wujud hal yang atau peristiwa yang disajikan. Deduksi atau induksi dan deduksi. Dikatakan oleh Berling bahwa setiap ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi. Pengertian siklus empiris. Siklus empiris meliputi beberapa tahapan, yakni observasi, induksi, deduksi, kajian dalam kurung, eksperimentasi, dan evaluasi. Tahapan itu pada dasarnya tidak berlaku secara berturut-turut, melainkan terjadi sekaligus. Tetapi siklus ini diberi bentuk tersendiri dalam penelitian filsafat berhubungan dengan sifat-sifat objek formal yang istimewa, yaitu manusia. Koherensi intern. Koherensi intern yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur-unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten sehingga benar-benar merupakan internal struktur atau internal relation. Walaupun mungkin terdapat semacam oposisi di antaranya, tapi unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Holistika. Holistika merupakan corak khusus dan suatu kelebihan dalam konsepsi filosofis, sebab justru filsafat berupaya mencapai kebenaran yang utuh. Dalam penelitian filsafat itu subjek yang menjadi objek studi tidak hanya dilihat secara otomistis, yaitu secara terisolasi dari lingkungan, melainkan ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataannya. Yang kelima, kesinambungan historis. Jika ditinjau menurut perkembangannya, manusia itu adalah makhluk
historis. Manusia disebut demikian karena saya ulangi lagi. Kesinambungan historis jika ditinjau menurut perkembangannya, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia disebut demikian karena ia berkembang dalam pengalaman dan pemikiran bersama dengan lingkungan zamannya. Idealisasi merupakan proses untuk membuat ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakikat dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Justru perbandingan itu dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan suatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Yang ke-8, heuristika. Heuristika berasal dari kata Yunani heuriskein, artinya menemukan. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Terus yang 9, analogi. Berbicara mengenai analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan tersebut dibandingkan. Jika dalam perbandingan itu hanya diperhatikan persamaannya saja tanpa melihat perbedaannya, maka timbullah analogi, yaitu persamaan di antara dua hal yang berbeda. Yang ke-10, deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang diekspedisikan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Oke, sekian, terima kasih presentasi saya. Maaf karena kondisi saya tidak enak badan, jadi maklum karena presentasi pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.